Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini kita masuk dalam episode ketiga di dalam Buah Roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang damai sejahtera. Saya akan bacakan ayat firman Tuhannya yang mengatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan membahas tentang arti damai sejahtera di dunia yang saat ini tidak bisa membuat kami damai sejahtera. Biarlah kami dapat menikmati kasih damai sejahtera dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Arti damai sejahtera, shalom. Shalom itu artinya sejahtera, bukan sejahtera saja, artinya sebenarnya sangat luas. Shalom berani yang artinya sejahtera, salam sejahtera, atau tidak ada yang hilang, atau utuh, tidak ada perpecahan, kesehatan, kelengkapan, dan digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal. Jadi artinya utuh, artinya kesatuan, artinya damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Nah, seluruh dunia saat ini sedang mengalami berbagai masalah yang disebabkan oleh COVID-19. Dan banyak manusia hilang damai sejahtera, bahkan depresi, putus asa, bahkan sampai bunuh diri. Terutama yang paling berdampak di COVID-19 ini adalah anak, gadis, dan para wanita. Pada tahun 2020, Jepang mencatat sebanyak 2.153 kematian akibat bunuh diri dan 2087 akibat COVID-19. Nah, untuk menyikapi ini, akhirnya Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menunjuk Menteri Tetsuya Sakamoto sebagai Menteri Kesepian. Aneh ya, ada yang disebut nama Menteri Kesepian. Karena apa? Di Jepang dalam tahun 2020 saja sudah 2.000 lebih para kebanyakan wanita, ibu-ibu dan anak gadis yang bunuh diri karena kesepian, mengisolasi diri. Nah, untuk itulah Perdana Menteri Yoshihide Suga menunjuk Menteri Kesepian Tetsuya Sakamoto yang tugasnya luar biasa, ya, yang tugasnya untuk menjaga kesehatan mental bagi para penduduk Jepang yang sedang mengalami depresi. Luar biasa ya. Nah, bukan hanya itu saja, sejak COVID-19 beda dengan Indonesia. COVID-19 di Jepang proses kelahiran anak nurun drastis. Kalau di Indonesia malah meningkat, saudara. Berbeda ya. Jadi akhirnya tugas Menteri Kesepian ini adalah mempromosikan keterlibatan semua warga negara untuk meningkatkan angka kelahiran. Ya, jadi tugasnya meningkatkan angka kelahiran. Lalu tugasnya kedua, membantu warga yang terisolasi karena COVID-19. Lalu membentuk para konselor, tim konselor untuk membantu pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan karena depresi akibat karantina sosial. Saat ini dunia sedang susah, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Bahkan bukan hanya Jepang saja mempunyai menteri kesepian. Kalau nggak salah ada lagi Jerman kalau nggak salah. Ya, dia membentuk satu tugas yang namanya Menteri Kesepian. Di Indonesia belum ada Menteri Kesepian. Ya, belum ada. Menteri Sosial sudah ada. Nah, saudara, itu membuktikan bahwa damai sejahtera bisa hilang dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 27 di situ dikatakan, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadaku tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah hatimu dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera Tuhan itu Tuhan katakan ku berikan kepadamu.
Cuma respon kita lah yang membuat kita nggak damai sejahtera. Nah, setiap orang pada dasarnya membutuhkan damai sejahtera, baik secara jasmani maupun rohani. Namun damai sejahtera bisa hilang seketika ketika kita mengalami peristiwa yang tidak mengenakan. Nah, apakah engkau masih dalam keadaan damai sejahtera ketika usahamu bangkrut, ketika ditipu oleh sahabatmu, ketika suamimu korban PHK, ketika mengetahui bahwa engkau mempunyai penyakit yang mematikan, ketika engkau mobilmu dicuri orang? Apakah damai sejahtera itu masih tetap tinggal di dalam kamu? Atau uang simpananmu di bank tiba-tiba rahib, ya, karena dikuras oleh manusia yang tidak bertanggung jawab? Atau apakah damai sejahteramu bisa hilang ketika mobilmu diserempet orang yang menyalip mobil ketika dalam keadaan macet total? Apakah damai sejahteramu bisa hilang ketika anakmu menyakiti engkau? Apakah damai sejahteramu bisa hilang ketika semua hartamu, rumahmu ludes diterjang banjir bandang seperti yang terjadi saat ini di NTT? Apakah damai sejahteramu bisa hilang ketika engkau masuk penjara karena kejahatan yang tidak engkau lakukan? Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Nah, damai sejahtera bisa hilang seketika ketika mengalami hal-hal yang luar biasa yang terjadi di luar kendali pikiran kita. Lalu bagaimana menyikapinya agar damai sejahtera itu tetap tinggal di dalam kita? Nah, ada 3 langkah. Yang pertama, damai sejahtera akan tetap tinggal di dalam hidup kita bila kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Banyakan manusia fokus kepada masalah dan lupa kepada Tuhan. Firman Tuhan dikatakan Matius 11 ayat 28. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau damai sejahteramu hilang, yuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, ketika damai sejahteramu hilang karena berbagai masalah, firman Tuhan katakan diam dan tenanglah. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Firman Tuhan bilang diam dan tenanglah. Ketika orang emosi, hal-hal gila, hal-hal yang merugikan akan terjadi. Jadi ketika engkau emosi, jangan pernah ambil tindakan. Karena ketika engkau ambil emosi, masalah yang satu belum kelar, akan timbul masalah lain. Jadi firman Tuhan katakan diam dan tenanglah, berdoa, duduk di bawah kaki Tuhan. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Yang ketiga, badai pasti berlalu ketika kita bertindak bijaksana di dalam menyikapinya. Nah, ini sebuah kisah yang luar biasa. Seorang pimpinan ya di perusahaan nasional Panasonic. Tahun 1929 terjadi depresi ekonomi global yang indeks saham Wall Street menukik tajam tanpa terkendali, ya, sehingga perusahaan besar banyak yang kolaps dan terjadi PHK besar-besaran sehingga orang banyak yang menganggur, termasuk perusahaan nasional Panasonic. Nah, pemimpin tertingginya Konosuke Matsushita, pendiri dan pemilik perusahaan nasional, tidak luput dan kena imbas. Namun di tengah perjuangan dan keberatan yang sangat luar biasa ini, Konosuke Matsushita tidak mem-PHK satu pegawai pun, walaupun untuk itu dia harus berjuang keras, berusaha menggaji seluruh pegawainya yang sebanyak 15.000 orang. Kurang lebih 15.000 orang. Ya, dia mengurangi jam produksi, namun gaji pegawai tidak ada satupun yang dikurangi, walaupun itu membuat dia merasa sangat berat sekali. Nah, singkat cerita, apa yang terjadi? Terjadi waktu itu satu kayak semacam kudeta atau sejenisnya itu, ya. Banyak pimpinan-pimpinan perusahaan yang ditangkap karena mereka terlibat di dalam gerakan menciptakan senjata. Akhirnya banyak pimpinan perusahaan dijebloskan ke dalam penjara, termasuk si Konosuke ini, ya, di penjara. Tapi
Itulah buah kebijaksanaan si Konosuke ini. Pegawainya membuat petisi berserta dengan anak istrinya membuat petisi bahwa pemerintah harus membebaskan Konosuke karena ini orang sangat baik luar biasa. Sampai akhirnya singkat cerita lewat peristiwa ini Konosuke dibebaskan. Semua perusahaan tidak boleh bangkit untuk berdiri lagi, tetapi hanya National Panasonic ini yang boleh tetap berjaya. Nah, ketika kita bijaksana, ketika ada damai sejahtera, maka ada kebijaksanaan yang dikeluarkan di dalam kehidupannya. Maka di dalam damai sejahtera itu ada keputusan bijak yang membuat kita menjadi langgeng, yang membuat kita menjadi damai sejahtera, yang membuat kita bisa bangkit dari segala permasalahan kemelut dalam hidup ini. Damai sejahtera apa yang membuat hilang di dalam hidupmu? KemiskinanKah? Korban PHK kah? Perselingkuhan kah? Atau apapun juga serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih. Lewat corona ini banyak damai sejahtera kami hilang. Tetapi kami percaya lewat pertolongan Tuhan damai sejahtera kami akan balik kembali Tuhan. Peristiwa apapun juga tidak akan membuat damai sejahtera kami hilang Tuhan. Karena kami percaya ketika kami melibatkan Tuhan di dalamnya, damai sejahtera Tuhan itu akan ada dan mengalir dalam hidup kami. Sehingga kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Seperti Konosuke akhirnya memperoleh kemenangan. Karena ketika damai sejahtera dalam hidupnya, dia mengambil satu keputusan yang bijak. Sehingga tidak ada pegawainya yang di PHK. Dan justru pegawai itu yang membawa dia terbebas dari penjara. Terima kasih Bapak. Kami percaya damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran menyertai setiap pemirsa yang pada saat ini menyaksikan acara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.